Dia pernah menerobos itu ke perbatasan sampai ke Sarawak, gitu, lewat jalan tikus. Lalu balik lagi ke Indonesia lewat jalan tikus lagi. Nah, perempuan loh, masih muda, dan harus naik misalnya kayak motor trail dan sebagainya. Ketika menjalani profesi sebagai wartawan Kompas misalnya, Fandri itu ada cerita-cerita apa tuh, Bang? Fandri misalnya ya, dia pernah bertugas di Kalimantan, Kalimantan Barat kalau nggak salah, Pontianak, dekat-dekat situ. Dia pernah menerobos itu ke perbatasan sampai ke Sarawak, gitu, lewat jalan tikus. Lalu balik lagi ke Indonesia lewat jalan tikus lagi. Nah, perempuan loh, masih muda, dan harus naik misalnya kayak motor trail dan sebagainya. Cerita-cerita kayak gitu kan menarik, dan itu tidak muncul di dalam pemberitaannya. Gitu. Ada lagi Askarmin, Haji Askarmin itu almarhum, pernah ikut rombongan presiden ke Mesir. Kita biasa kan kalau ikut rombongan presiden itu dapat paspor hitam, ya kan? Begitu selesai kan dikumpulkan lagi. Nah, Askarmin memang merencanakan nanti sesudah selesai liputan dia mau tinggal, dia mau jalan sendiri. Lalu orang pejabat seknek yang bertugas mengawal mengatakan nggak apa-apa, bawa aja paspormu, katanya, yang paspor hijau. Ya sudah, begitu selesai rombongan di Mesir, semua paspor hitam dikumpulin. Askarmin kemudian bawa paspor hijaunya dong. Gitu. Mestinya tidak masalah dong. Harusnya. Tapi begitu keluar Mesir, di bandara ditahan. Karena masuk dengan hitam, diplomatik, keluar pakai paspor gitu. Di paspor hijau, kan paspor hitamnya udah dibawa pulang. Tinggal paspor hijau. Jadi tidak apa ada masalahnya? Tidak ada cap masuk. Nggak ada cap masuk. Berarti imigran gelap dong. Lupa. Ditangkap dia di situ kan. Sementara petugas imigrasinya tidak fasih berbahasa Inggris. Nah, Askarmin tidak fasih berbahasa Arab. Gitu kan. Jadi panjang itu keris. Gitulah salah satunya. Cerita ini yang ada di buku ini. Ada. Gitu. Ada banyak lagi seperti kisah Pius Caro. Kisah Pius Caro perjalanannya sendiri ke Vancouver naik kapal motor pinisi itu 2 bulan lebih, itu aja udah sebuah kisah yang menarik. Apalagi kejadian-kejadian di dalamnya gitu. Bagaimana dia membawa bir dari Indonesia di dalam kotak, ketika diminum di Kanada dipancing sama wartawan Kanada. Banyak juga ya bawa bir. Karena kalau ketahuan bawa bir itu dianggap menyelundup kan. Tapi Pius itu dengan kocaknya menjawab, ini kan buat balas, penyeimbang di kapal. kita bukan buat jualan katanya. Terus mari kita minum sama-sama. Gitulah. Ada di buku ini juga. Nah, jadi banyak sisi-sisi liputan yang tidak terungkap di dalam media massa. Gitu. Yang kemudian itulah yang Bang Kohan angkat di cerita-cerita sebagai pengalaman-pengalaman yang bisa dibaca di sini. Maksud saya gini, Bang Kohan, kenapa angle-angle itu yang dari sisi kerja wartawan tuh begini, ada aja unik-uniknya gitu yang diangkat sama Bang Kohan? Begini. Sekarang ini zamannya netizen. Zamannya ini udah media sosial nih kan. Citizen journalism. Sehingga semua orang bisa merasa dirinya wartawan. Meliput, awas loh, gue viralin gitu kan, kurang lebih gitu. Ada kecelakaan, mau kayak apa kayak korbannya diambil apa segala macam sambil lewatnya itu di-upload. Dan itu bisa menjadi berita dalam tanda petik. Padahal itu kan cuma informasi sebetulnya, bukan berita. Jadi saya ingin menggambarkan kepada khalayak semua pembaca ini, beda loh kerja wartawan dengan kerja netizen. Beda sekali
kerja citizen journalism dengan kerja wartawan profesional, gitu. Itu satu hal. Yeah. Hal yang lain saya ingin mengatakan kepada publik juga bahwa generasi saya dan sebelumnya itu menjadi wartawan karena kami memilih buat menjadi wartawan. Generasi sekarang barangkali tidak begitu. Gitu. Kalau dulu saya punya kerjaan lain, saya pernah jadi manajer dan sebagainya, saya tinggalin. Karena saya pengen jadi wartawan dengan gaji sepertiga daripada gaji saya. Dan waktu Bang Kuon masuk seleksinya untuk jadi wartawan di Harian Kompas itu kan susah kan? Ya, dan saya terbang. Betul, kan? Manajer gitu loh. Terbang tuh. Ke Jakarta. Hanya untuk mengikuti seleksinya ya kan? Buat tes. Gitu. Jadi memang memilih. Gitu. Artinya niat memilih profesi wartawan. Wartawan.